Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 ke depan, di mana pada video kali ini saya ingin membagikan satu informasi terkait pendaftaran CPNS semua jurusan. Ini dari SMA hingga sarjana strata 1 atau S1. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa untuk selalu like. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Info pendaftaran CPNS bagi lulusan SMA dan S1. Ini info terbaru Bapak Ibu, ya, update per hari Rabu. Pendaftaran CPNS ini merupakan kabar baik yang beredar untuk yang berminat mengikuti pendaftaran calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Pasalnya, terdapat sejumlah formasi yang bisa diikuti untuk lulusan S1 semua jurusan. Info atau inti dari informasi soal jadwal pendaftaran untuk CPNS 2023 dan berkas untuk para lulusan SMA, kemudian fresh graduate S1, karena terdapat perbedaan dokumen dari pelamar. Jadi jelasnya untuk SMA dan S1 ini ada perbedaannya berupa syarat dan dokumen-dokumen yang harus diikut sertakan pada saat pendaftaran. Untuk para calon pelamar dari lulusan S1 dan SMA sampai saat ini pasti masih mempertanyakan kapan pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2023 akan segera dibuka, lalu berkas apa saja yang harus dipersiapkan untuk para calon pendaftar. Nah, Bapak Ibu, supaya mengetahui hal ini, ikuti terus informasinya. Hal ini pastinya menjadi angin sejuk untuk lulusan S1 yang ingin mengikuti pendaftaran calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Sebab seringkali formasi yang sudah ditawarkan dalam seleksi pendaftaran CPNS 2023 terdapat persyaratan kualifikasi jurusan di dalamnya. Karena sering sekali formasi yang ditawarkan ini yang ada beberapa hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Sebab dengan berdasarkan informasi yang ditemukan, setidaknya terdapat 5% formasi jabatan yang bisa diikuti untuk seluruh jurusan lulusan S1. Adanya klarifikasi jurusan. Adapun formasi yang bisa dilamar dan dapat dilihat dalam jurusan sebagaimana berikut ini. Nah, ini hal yang penting untuk diketahui bahwa sampai saat ini untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS belum dibuka. Ingat Bapak Ibu, belum dibuka, tetapi pasti akan dibuka pada tahun 2023. Mengenai jadwal untuk seleksi ASN itu, Abah Subagia selaku Asisten Deputi Perencanaan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB mengatakan bahwa pendaftaran untuk CPNS 2023 bagi lulusan S1 dan lulusan SMA sudah direncanakan akan dibuka pada tahun 2023. Meskipun demikian, maka belum disebutkan secara detail terkait kapan tanggal dan bulan untuk pendaftaran ASN tersebut akan segera diselenggarakan. Walaupun demikian, Bapak Ibu silakan bersiap-siap untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang dibutuhkan pada saat mendaftar. Jika sambil menunggu informasi dari pemerintah yang berkaitan dengan dibukanya pendaftaran untuk CPNS secara resmi, maka untuk calon pelamar bisa untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk pendaftar. Yang perlu untuk dicatat bahwa calon pelamar harus rajin mengecek secara berkala mengenai informasi soal jadwal secara resmi pendaftaran CPNS tahun 2023, baik lulusan S1 maupun lulusan SMA melewati laman resmi dari BKN. Meskipun demikian, pemerintah sudah memastikan akan membuka formasi bagi sejumlah instansi yang menerima pelamar
atau pendaftar. Tidak hanya dari lulusan perguruan tinggi saja, melainkan lulusan dari SMA. S1 sederajat juga dipersilahkan untuk mengikuti seleksi tersebut. Adapun bagi sejumlah formasi yang bisa untuk melamar oleh lulusan jenjang S1 semua jurusan, kurang lebih terbagi menjadi 11 sebagaimana berikut ini penjelasannya. Pertama, formasi jabatan analis kebijakan. Kedua, formasi jabatan auditor. Ketiga, penggerak swadaya masyarakat. 4, penyuluhan sosial. 5, pemeriksaan. 6, peneliti. 7, perekayasa. 8, pekerja sosial. 9, widya suara. 10, pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah. Dan ke-11 adalah perencanaan. Nah, inilah 11 formasi jabatan yang akan dibuka pada tahun 2023. Tentunya bagi Bapak Ibu yang cocok dengan jurusan ini, silahkan ya belajar dengan baik sesuai dengan kebiasaan pada tes seleksi CPNS sebelumnya. Silakan diunduh contoh-contoh soal supaya Bapak Ibu bisa jebol untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Sejumlah formasi yang sudah terdapat di atas adalah formasi yang biasanya sering dibuka untuk sejumlah instansi atau pemerintah. Terkait dengan penerimaan CPNS, terdapat 3 formasi CPNS 2023. Ini untuk lulusan SMA sederajat. Pertama, Kementerian Perhubungan. Pada CPNS tahun sebelumnya, pihak Kementerian Perhubungan membuka formasi untuk lulusan SMA, jurusan mesin dan otomotif. Kedua, Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM juga diketahui untuk merekrut lulusan SMA, di mana nantinya bakal dapat posisi jabatan untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Yang seterusnya, kejaksaan. Formasi kejaksaan juga menjadi salah satu instansi pemerintah yang paling selalu dibuka formasi untuk lulusan jenjang SMA atau sederajat. Walaupun demikian, maka formasi bagi calon pegawai negeri sipil 2023 bagi lulusan S1 tanpa adanya kualifikasi jurusan dalam seleksi yang akan datang belum bisa dipastikan karena sampai saat ini juga belum terdapat informasi resmi terkait syarat dan rincian formasi yang akan dibuka. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan informasi ini, ya ini hanya berdasarkan pengalaman yang biasanya formasinya dibuka. Nah, tentunya ini juga tidak ketinggalan untuk tahun 2023 bahwa jurusan sebagaimana yang telah disebutkan di sini tadinya itu akan dibuka pada tahun 2023 ke depan. Demikian informasi yang Bapak Ibu, belajar dengan baik, persiapkan diri, persiapkan mental, siapkan akademik. Semoga impian Bapak Ibu menjadi calon pegawai negeri sipil bisa menjadi kenyataan pada tahun 2023. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.